Udah? Aku, nah, Oke ya. silakan Bu Elis. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Eh, wabarakatuh. Selamat sore Teh Alin. Terus siapa nih ya? Ya ada di sini. Tadina, Ibu Hifizah, dan ini Bapak atau Ibu ya ini Miyoto ini. Oke. Salam kenal ya dari saya. Senang sekali saya bisa gabung di sini di komunitas Sikari ya Teh Alin ya. Pada kesempatan ini saya bukannya apa ya, mungkin di sini share aja ya, sifatnya share. Karena ya saya juga bukan yang ahli juga di bidangnya, enggak lah ya. Tapi mungkin terkait dengan pekerjaan saya sebagai dietitian, di mana salah satunya adalah mungkin tadi kita mengarrange ataupun mengatur pola makan dari setiap kelompok usia gitu Teh ya. Kita mulai saja Teh ya. Enggak, Oke, kelihatan nggak Teh? Kelihatan Teh? Sudah terbuka nggak? udah kelihatan. Teh ya? Oke. Di sini saya akan apa namanya bukan membahas ya, kan kita ber apalah bersharing lah tentang nutrisi untuk ibu hamil ya. Ini sebagai upaya pencegahan stunting. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kan sekarang tuh sedang apa namanya sedang gencar-gencarnya ya untuk pencegahan stunting. Karena stunting di kita itu di Indonesia, kita Indonesia itu adalah ranking kelima ya, kelima di dunia, dan di Asia sendiri kita apa namanya ranking kedua setelah Timor Leste gitu ya, angka stuntingnya tinggi. Nah terus nah ini udah berbagai macam upaya ya, upaya dari kita dari pemerintah untuk menekan untuk kejadian stunting ini. Enggak ada, sorry teh, enggak ada teh ya. Nah ini teh ya. Hmm. Ini dari tahun ke tahun, ini dari mulai adanya survei status gizi yang dilakukan oleh eh, apa namanya di Indonesia, ini sudah ada penurunan gitu ya sebetulnya. Tapi sebetulnya belum mencapai target gitu ya. Yang targetnya di tahun 2024 ini 14%-an gitu ya. Oh, Dan untuk menurunkan itu butuh butuh kerja keras karena banyak faktor yang apa berpengaruh terhadap terjadinya stunting ini. hmm. Ini yang tadi saya ceritakan nih, kita ada di urutan kedua ya di Asia Tenggara. Nah, stunting sendiri itu apa gitu ya? Nah, stunting ini kan kalau menurut WHO 2015 itu terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan ini anak akibat kekurangan gizi kronis ya dan infeksi berulang. Ya, ditandai dengan apa? Dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar pada kurva pertumbuhan WHO berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia. Yang ini hasilnya kurang dari atau nilainya kurang dari 2 standar deviasi. Jadi ada satu kurva, ada satu tabel ya di situ tentang apa namanya tinggi badan ataupun panjang badan setiap anak dengan berbagai macam jenis kelamin dan apa namanya usia. Nah, nanti dari hasil pengukuran kalau panjang badan itu untuk bayi ataupun anak yang belum bisa berdiri kita hitung gitu ya dengan tidur itu namanya panjang. Nah, sementara kalau tinggi badan itu anak yang sudah bisa berdiri dan kita diukur dengan posisi berdiri itu namanya tinggi. Nah, setelah kita apa dapatkan nilai ukuran dari panjang badan atau tinggi badan dan dikaitkan dengan apa di usia berdasarkan usianya kita masukkan ke tabel tadi ya, tabel yang namanya chart itu WHO. Nah, jika di situ nilainya kurang dari -2 standar deviasi, maka itulah yang disebut stunting gitu ya. Itu ya stunting itu seperti itu. Nah, penyebab stunting sendiri itu apa gitu ya? Nah, stunting itu banyak penyebabnya. Ada berbagai macam penyebab. Kalau yang utamanya adalah malnutrisi, itu dalam jangka panjang, kronis. Nah, biasa ini terjadi pada saat apa? Pada terjadi sejak bayi masih dalam kandungan gitu ya, karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Nah, ini pun penyebabnya banyak gitu ya. Eh,
si ibu tidak bisa mencukupi kebutuhan bayi ini, apakah karena memang kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemberian apa namanya makanan, karena eh, mungkin saja si ibu itu makanannya sebetulnya dia bisa bisa untuk apa namanya membeli makanan, tapi karena pengetahuan gizinya ataupun kesadarannya untuk memberikan makanan yang baik ketika si ibu itu hamil itu tidak dilakukan. Nah, atau juga karena apa? Karena memang tadi terkait dengan kondisi ekonomi yang memang sulit gitu ya, sehingga makan apa adanya. Nah, padahal ketika usia ketika janin di dalam kandungan ini kan di situ mulai tumbuh organ-organ gitu ya dari bayi gitu ya. Contohnya di trimester pertama, trimester pertama itu mulai tumbuh apa kayak semacam saraf gitu ya. Nah, dia butuh apa? Butuh misalnya di situ folat. Nah, ketika pada usia hamil di trimester pertama kebutuhannya tidak tercukupi, nah itu sudah terjadi gangguan. Itu kan masa-masa kritis ya, sehingga bisa saja nanti ke tahap-tahap trimester pertama selanjutnya itu si kondisi si janinnya tidak berkembang dengan baik. Nah, seperti itu. Makanya kenapa di sini saya mengambil menekankan pada saat usia apa bayi dalam kandungan. Nah, memang kenapa sih stunting ini gitu ya menjadikan suatu masalah gitu ya? Karena dampak yang kita apa nanti yang kita dapatkan pada anak-anak dengan stunting ini tidak saja hanya pendek gitu ya, tapi dia juga akan perlambat perkembangan otaknya itu akan lambat karena sudah dari mulai awal saja untuk zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan otak tidak terpenuhi. Kemudian jangka panjangnya dia akan menjadi keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar gitu ya. Dan jadinya risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, dia juga hipertensi hingga obesitas. Kenapa? Karena si organ-organ tubuhnya itu sejak dari dini dari sejak dia janin pun tidak terbentuk dengan baik gitu ya. Daya tahan tubuhnya juga akan meningkat, akan menurun gitu maksudnya. Ini juga fungsi kekebalan tubuhnya akan menurun sehingga anak itu sering sakit dan juga mudah terkena penyakit infeksi seperti TB dan meningitis. Nah, sementara kalau misalnya tumbuh kembang anak misalnya setelah dilahirkan, ya itu anak tuh akan apa perkembangannya akan melambat gitu. Dia tidak seperti berkembang sesuai dengan usianya gitu. Makanya ini jadi apa namanya jadi perhatian kita semua sih harusnya ya, bukan kalau pemerintah mungkin itu memang dia harus gitu ya, tapi kita pun sebagai orang-orang yang di lingkungan kita, mesti ada lingkungan keluarga, tetangga ataupun teman ataupun siapa yang memang ini kita juga punya peran setidaknya ada andil untuk bisa apa mengatasi stunting ini. Di samping tadi ada infeksi ya, infeksi terus juga ada lingkungan teh, lingkungan yang buruk, misalnya akses untuk ke air bersih juga sulit. Nah, itu juga menyebabkan tadi salah satunya terjadinya stunting. Makanya pendekatan stunting ini juga intervensi, maksudnya bukan pendekatan, intervensinya juga ada yang bersifat spesifik, ada yang bersifat sensitif gitu ya. Salah satunya itu tadi dengan perbaikan lingkungan dan asupan makan yang memenuhi. Nah, sekarang kita ke ini nih. Jika terjadi stunting pada anak itu kan tadi ada beberapa siklus ya. Berarti dari mulai memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Nah, sebetulnya jauh sebelum hamil itu sudah harus diperhatikan juga ketika si anak-anak ini masa remaja. Karena kan anak-anak remaja saat itu kan makannya apalagi dengan kondisi sekarang ya. Mereka lebih makan yang bilang asal kekinian ya, di mana dia tidak memperhatikan eh, nilai gizinya. Yang terpenting makanan itu makanan yang kekinian. Terus kebutuhan sayurnya juga tidak serat ya, dari sayur dan buah juga tidak terpenuhi gitu ya. Padahal pada usia remaja ini kan pada nantinya itu dia akan menjadi wanita subur ya, wanita subur dan akan memasuki tahap selanjutnya menjadi ketika sudah apa namanya sudah masanya menikah, dia persiapan untuk hamil gitu ya. Nah, kondisi tubuhnya itu tidak tidak memenuhi sehingga itu juga akan berpengaruh pada status gizi ibu ketika akan hamil. Nah, ditambah lagi dengan asupan makannya ketika hamil
tidak terpenuhi dengan baik. Nah, dan itu juga ketika misalnya lahir nih, setelah lahir, nah ibu juga harus memberikan ASI eksklusif gitu hingga bayi usia 6 bulan gitu ya. Nah, jangan kalau sekarang kan mungkin banyak juga, tapi saya rasa sekarang juga udah banyak sih ibu-ibu yang paham ya, biar Hmm. gimana pun dia akan tetap memberikan ASI dengan cara misalnya menampungnya gitu, walaupun ibu bekerja akan tetap memberikan, tapi masih juga ada gitu ya ibu-ibu yang malas memberikan susu terhadap anaknya gitu, lebih suka memberikan makanan pengganti ASI gitu ya. Nah, nanti ketika sudah berusia 6 bulan, nah itu kan kebutuhan anak meningkat. Nah, sementara ASI mungkin eh, sudah tidak mencukupi atau artinya dia perlu makanan-makanan lain gitu ya selain ASI. Nah, ini harus diberikan MPASI, MPASI yang berkualitas di sini ya, yang terdiri dari tadi berbagai macam zat gizi yang diperlukan. Nah, jangan lupa juga pantau nih pertumbuhan dan perkembangan anak nih dengan cara misalnya membawa anak itu secara berkala ke misalnya posyandu, nah supaya terpantau gitu kan, sehingga sedini mungkin itu bisa terpantau. Misalnya anak ini setiap bulan dibawa, nah nanti dibawa ke posyandu, itu kan akan terlihat tuh berat badannya, apakah dia tumbuh di kurva yang seharusnya atau tidak, sehingga dari mulai sejak awal sudah bisa terpantau. Nah, kalau misalnya dia tidak rajin membawa anak-anaknya ke tempat pelayanan kesehatan, kemungkinan ini akan bisa lepas gitu ya, tidak terpantau. Nah, itu yang menyebabkan nanti si stunting itu tidak bisa terpantau dengan cepat dan tidak bisa tertangani. Padahal yang namanya stunting ini kan dia akan butuh bisa tertangani ketika si anak itu sebelum usia usia 2 tahun ya di situ. Oke. Oke ya. Nah, itu juga selalu jaga kebersihan lingkungan. Jadi, nah, kita sekarang akan berbicara mengenai kebutuhan gizi ibu hamil ya. Ibu hamil. Gizi apa sih yang diperlukan untuk ibu hamil? Nah, sebetulnya gizi itu setiap daur kehidupan itu di sini mulai sejak ibu hamil, bayi dalam kandungan, sampai ke lansia, sebetulnya kebutuhannya tetap sama. Hanya mungkin ada beberapa periode tertentu yang dimana misalnya untuk ibu hamil ini apa yang diperlukan ketika bayi dalam kandungan. Nah, misalnya di sini apa? Ada asam folat, gitu. Karena tadi si janin berkembang, di situ kan perkembangan si apa namanya saraf di situ jika tidak terpenuhi akan apa terjadi kecacatan ya yang apa namanya di apa namanya tabung otaknya itu tidak tertutup gitulah ya atau tidak optimal pertumbuhannya. Nah, hamil sendiri ini apa didefinisikan sebagai apa? Itu ya adalah dimulainya dari sejak konsepsi. Konsepsi itu sejak sel telur dibuahi oleh sel sperma, dia berubah menjadi zigot gitu ya. Kemudian juga dia apa namanya menjadi embrio, embrio jadi fetus, masuk ke dalam apa namanya uterus, di situ mulailah berkembang. Nah, dia berkembang itu dari usia kehamilan sampai biasanya itu sampai 266 hari atau 280 hari. Nah, ini terbagi dalam 3 semester ya, trimester, maksudnya trimester yaitu trimester pertama di mana usia kehamilan 1 sampai 3 bulan itu disebut trimester pertama. Nah, di mana trimester pertama ini sebenarnya tidak banyak kebutuhan yang apa namanya terlalu signifikan. Dia masih masih hampir sama dengan ketika ibu sedang tidak hamil gitu ya kebutuhannya. Nah, yang jadi masalah di sini kan pada trimester pertama itu banyak terjadi gangguan-gangguan ya seperti adanya mual, muntah yang mungkin orang awam tuh banyaknya ngidam gitu ya, ngidam. Nah, sehingga dia makannya asal-asal aja gitu ya. Yang terpenting memenuhi keinginannya. Nah, itu. Nah, itu mungkin itu salah satu pada saat trimester pertama kebutuhan tidak terpenuhi di situ. Nah, terus sehingga nanti harus kita kejar nih di trimester kedua gitu ya di mana si apa namanya mual, muntahnya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, itu nanti kita penuhi kebutuhannya. Ini tadi ya yang di trimester pertama ini ada perkembangan embrio ya berawal dari perkembangan sistem saraf pusat gitu ya teh ya. Ini mulai terbentuk perkembangan jantung, mata dan semacamnya. Oke, selanjutnya nih eh, pada trimester kedua, nah ini dihitung dari minggu ke-13 ya atau minggu ke-28 ini mulai jadi sudah mulai terjadi kita bisa mendeteksi adanya kelainan pada janin gitu ya.
Gitu juga dengan jenis kelamin di sini sudah mulai kita dapat terdeteksi di trimester kedua. Nah, pada trimester ketiga, itu minggu ke-29 sampai ke-40, ini tepatnya minggu ketiga, ini tulang sudah hampir terbentuk dengan sempurna. Ini kenapa saya apa namanya sampaikan ini, karena nanti di sini apa yang harus dibutuhkan pada setiap perkembangan kehamilan tersebut. Nah ya, ini di masa tadi pertama itu adalah critical period, yaitu masa kritis. Sebenarnya itu 1-2 itu masa kritis, tapi mungkin yang paling banyak itu di trimester pertama ya itu. Karena tadi banyaknya ibu yang tidak terpenuhi kebutuhannya ketika memang terjadi apa tadi proses ngidam itu ya, tadi morning sickness gitu ya. Nah, selain itu juga ada perubahan fisiologis nih selama kehamilan. Di situ ada perubahan komposisi tubuh dan berat badan karena di situ mulai berkembang ya. Ada jaringan payudara bertambah gitu ya. Jadi kemudian juga perut ibu membesar gitu ya. Terus komposisi darah juga mulai meningkat. Nah, kalau komposisi darah meningkat, ini apa yang dibutuhkan? Zat-zat gizi apa gitu yang dibutuhkan gitu ya. Butuh apa di situ? Misalnya butuh Fe gitu ya. Fe itu kan pembentuk sel darah merah gitu ya. Nah, makanya di sini sering terjadi ibu-ibu yang anemi gitu ya, anemia karena antara dia apa namanya kebutuhan terjadinya komposisi darah yang meningkat, nah sementara sel pembentuk darahnya itu berkurang gitu karena asupan makan yang mengandung Fe atau zat besinya tidak adekuat gitu ya. Nah, nanti dari mana kita mendapatkannya nanti akan saya ini juga apa namanya saya tayangkan. Nah, ini terus mana tadi ya? Oke, tadi sampai ini. Oke, ini ya. Nah, ini. Nah, zat-zat yang gizi yang diperlukan ibu hamil itu ada dua jenis yang namanya zat gizi makro dan mikro. Sebenarnya sama ya, bukan ibu hamil saja, tapi semua maupun anak-anak, kemudian remaja, kemudian lansia itu juga sama. Ada perlu zat gizi makro dan mikro. Nah, ini disebut zat gizi makro ini karena dia dibutuhkan dalam jumlah besar. Apa saja yang termasuk pada zat gizi makro yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, dan air. Walaupun air mungkin dia tidak ada nilai gizinya, tapi dia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, saat itu juga ada zat gizi mikro. Nah, apa saja? Nah, ini untuk ibu hamil nih. Yang ditekankan itu adalah folat. Nah, tadi kan folat itu tadi untuk membentuk tadi tabung-tabung saraf ya, itu dibutuhkan berapa? Itu 400 sampai 800 mikrogram per hari. Nah, gimana? Memang menghitungnya sulit juga kalau kita dihitung itu, tapi terpenting setiap kali makan itu sumber makan-makan yang dibutuhkan seperti asam folat, kemudian zat besi, ya, kalsium, itu vitamin ini juga terpenuhi. Makanya kenapa perlu makanan yang beragam? Kita mungkin tidak bisa menghitungnya eh, per jenis makanan itu berapa berapa mikrogram, berapa berapa miligram. Tapi ini kita bisa cukupi dengan apa namanya dari makanan, tapi itu pun masih kurang. Sehingga kenapa ibu hamil itu selalu diberikan folat dan juga besi gitu ya. Karena kan banyak faktor ya, misalnya makanan yang kita makan eh, dari hasil dari pengolahannya sendiri mungkin banyak yang terbuang atau jumlahnya tidak terpenuhi. Makanya tetap ibu hamil itu harus mengkonsumsi folat dan tablet besi ini wajib gitu ya, jangan sampai tidak. Ini misalnya diberikan di puskesmas juga itu diberikan ya kalau tablet besi gitu ya. Nah ini, nah sekarang kita ke kebutuhan. Nah kebutuhan gizi ibu hamil. Nah untuk apa mengetahui kebutuhan gizi ibu hamil ini itu, nah karena saya seorang praktisi ya, jadi mungkin nanti ada hitung-hitungan lah sedikit ya, hitung-hitungan supaya karena setiap orang berbeda ya. Tadi seperti kita bicarakan di awal gitu ya, kita ngobrol-ngobrol bahwa setiap orang itu berbeda gitu kebutuhannya gitu ya, tidak bisa kita pukul rata sama walaupun ada yang namanya angka kecukupan gizi gitu untuk usia sekian sampai sekian, tapi kan ada banyak variasinya. Nah salah satunya adalah apa nih diantaranya adalah usia ibu gitu ya, usia ibu, terus tinggi dan berat badan sebelum hamil juga bagaimana, kemudian aktivitas ibu apakah dia apa bekerja ringan atau sedang atau berat gitu kan, karena ada juga ibu-ibu yang bekerja berat yang pada kondisi hamil. Dan juga faktor faktor stres, nah ini juga menentukan kebutuhan gitu ya. Faktor stres itu misalnya
ibu dengan misalnya dia ada penyakit tertentu gitu ya. Nah, ini usia kehamilan juga berpengaruh terhadap kebutuhan gizi ibu berapa yang harus dibutuhkan. Oke. Nah, nah ini kita menghitung kebutuhan gizi nih ibu hamil ya. Mungkin rada ribet tapi sekedar tahu aja lah ya. Jadi banyak banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan. Ini salah satunya saya menggunakan pakai rumus Harris Benedict ya, di mana di sini ada rumusnya nih ya. Saya sendiri sebetulnya nggak tahu nih rumusnya dia ngitung dari mana ya, tapi ada sudah jadi rumus aja lah ya untuk ini sebetulnya BMR-nya ada untuk laki-laki dan ada untuk wanita. Ini rumusnya berbeda, tapi karena di sini ibu hamil pastinya wanita ya. Jadi saya tampilkan yang wanita. Nah, rumusnya ini 655 ini satu koefisien mungkin ya, ini ditambah nih 9,56 dikali berat badan ya. Berat badan berat badannya ideal ya di sini. Terus ditambah dengan 1,85 dikali tinggi badan dikurangi 4,68 kali usia. Ini untuk kita menentukan basal metabolik. Basal metabolik artinya apa? Jumlah zat gizi basal yang diperlukan oleh tubuh untuk apa namanya untuk pertumbuhan atau kebutuhan dari organ tubuh kita itu kita namakan basal metabolik. Nah, terus yang kedua, nah kita juga ada ini total rumus total energi expenditure. Nah, ini jadi total keseluruhan energi dibandingkan selain tadi selain kebutuhan basal, jadi kebutuhan untuk gerak dan segala macamnya untuk pertumbuhan. Nah, itu namanya TEE. Nah, TEE ini atau total energy expenditure ini itu ada hasil dari penambahan dari BMR tadi kita kalikan, kita tambahkan dengan faktor aktivitas dan juga faktor stres kalau ada gitu ya. Nanti untuk lebih mudahnya ada contohnya ya. Nah, nanti kalau faktor stres itu apa saja sih, nilainya berapa, itu ada nilai-nilainya ya. Kemudian juga faktor aktivitas itu juga ada nilainya. Ini contohnya nih. Kalau misalnya apa namanya kita aktivitasnya hanya istirahat aja, bed rest gitu ya, itu nanti pengalinya itu hanya 1,1 gitu. Tapi kalau misalnya dia masih bergerak gitu, bisa bergerak tapi terbatas gitu ya, hanya duduk, terus kemudian juga berjalan gitu ya, atau ya dalam jarak yang tidak terlalu jauh atau di rumah saja, itu faktor pengalinya hanya 1,2. Bisa turun di tempat tidur atau aktivitas sedang, ibu-ibu rumah tangga nih sedang ya, ini faktor pengalinya ini 1,4 sampai 1,5. Nah, kalau yang berat, nah ini 1,75. Jadi nanti semakin faktor aktivitasnya semakin tinggi, nanti dia faktor pengalinya atau penambahnya akan semakin banyak gitu ya. Nah, sementara ada tabel faktor stres ya. Faktor stres itu kalau misalnya tadi sakit, tapi karena kita ini anggaplah kita bicaranya adalah ibu yang hamil yang sehat ya, tidak ada penyakit apapun, ya kita ambil di sini adalah faktor stresnya hanya 1 atau 1,1. Kita lanjut ke, nah ini contohnya ya. Contoh aja karena memang kerjaannya begini. Kalau saya sang praktisi mungkin lebih lebih banyak tadi menghitung untuk individu individu ya. Tapi ini bisa diterapkan juga pada ibu-ibu hamil, nanti ada range-nya. Nah, ini contoh nih, contoh kasus ya. Ini ada wanita nih usia 25 tahun. Nah, dia dengan tinggi badan 154 cm. Saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu. Berarti dia ada di trimester 2. Nah, berat badan yang saya singkat jadi BB ya, ini saat ini 55 kilo dengan usia kehamilan yang 16 minggu atau trimester 2. Karena ada di trimester 2, dia sudah tidak mengalami mual muntah lagi. Nah, aktivitas ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, pekerjaan rumah tangganya dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Jadi dia ringan lah ya kerjanya. Nah, tadi yang pertama, langkah apa yang harus kita hitung dulu? Kita harus mengetahui juga berat badan ideal ibu itu ya sebelum hamil. Caranya gimana? Caranya untuk menghitung berat badan ideal itu ada rumusnya nih. Tinggi badan ya, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% kali sisa tinggi badan. Jadi misalnya nih, yang ibu tadi kan usianya 154 ya. 154 kita kurangi 100. Jadi kita masukkan 154 ke tinggi badan, kemudian kurangi 100. Sisanya 54. 54 kilo ya. Nah, 54. Nah, sisanya 54 ini
Ambil 10%-nya berapa? 5,4. Jadi nanti 54 dikurangi 54 itu nilainya 48,6 kilo. Ini usia ibu sebelum hamil nih, tahunnya segini. Ya. Nah, kalau diambil IMT-nya, gimana nih nilai IMT-nya? IMT itu kan perhitungan dari berat badan dibagi tinggi badan dalam tinggi badan kuadrat dalam meter. Nah, tadi kan tinggi berat badannya ini 48,6 ya. Nah, terus tinggi badannya 154. Nah, kalau kita dijadikan meter, 154 itu kan 1,54 ya. Itu dikuadratkan. Nah, jadi 48 dibagi kuadrat dari eh, apa tinggi badan tadi didapatkanlah hasilnya 21,08 IMT-nya. Berarti dia tergolong status gizinya normal. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini langkah kedua. Kita udah tahu nih status gizi si ibu itu normal. Nah, ini langkah kedua nih, kita menghitung berat badan ibu yang hamil nih, hamil. Nah, jadi berat badan ibu, berat badan ibu hamil ini yang seharusnya di usia usia sekarang nih, usia kehamilan yang 16 minggu ya tadi ya, 16 minggu. Ini kan tadi berat badan ibu sebelum hamil itu tadi berapa? 48,6 ya. Nah, usia hamil di sini, usianya hamil ke bulan ke minggu ke 16. 16. Oke, 16 ya. Nah, ini dikalikan 0,35. Nah, 0,35 ini apa? Nah, 0,35 ini diambil dari angka yang yang kisaran itu rata-rata yang disarankan ya, kenaikan berat badan ibu per minggu itu antara 350 sampai 450 gram. Atau kita ambil yang rendahnya aja 3,5 ya, 3,5. Makanya kita masukin 3,5. Nah, didapatkanlah ini 53,5. Ini harusnya nih berat badan ibu ini di 53,5. Nah, sekarang ibu tadi berat badannya berapa? 50. Yang saat ini tadi berapa ya? Berat badannya di 55 ya? 45. 55 ya, berarti dia sebenarnya normal ya. Jadi berat badannya sesuai lah. Karena kan tadi ada kisarannya 350 sampai 450. Berarti ibu itu apa namanya berat badannya tergolong IMT yang normal. Nah, kenapa ini kita harus tahu gini kan? Harus tahu dulu karena nanti kita untuk memperhitungkan ketika si ibu itu hamil sampai ke trimester 3, trimester 3 sampai akhir kehamilan itu berat badannya berapa gitu yang boleh atau yang ada toleransi untuk kenaikan berat badan karena kan tidak boleh juga berlebihan gitu ya, kekurangan jangan, kelebihan juga nggak boleh. Jadi di sini ada kenaikan berat badan yang dianjurkan atau yang disarankan untuk ibu dengan kondisi status gizi normal itu berapa gitu ya. Terus status gizi ibu sebelum hamil misalnya overweight atau obesitas atau kurang gizi itu nanti ada targetnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi menghitung kebutuhan dengan rumus tadi Harris Benedict ya, di mana nilainya ini tadi nih rumusnya ini. Nah, kita masukin tadi nilai-nilai yang udah kita dapatin. Tadi kan ini 655 ya. Nah, ini tadi berat badannya 53,5 ya. Ini masukkan berat badan ibu hamilnya nih 53,5. Nah, ini 1,5 dikali tingginya dalam senti 154 ya ini. Kemudian juga usia. Nah, usia ibu tadi kan 25 tahun. Nah, didapatkanlah nilainya ini bukan ini. Sorry, ini salah. Nah, ini didapatkan nilai berat badannya apa? Nilai 1336,5 kalori kebutuhannya. Nah, ini untuk kebutuhan organ tubuh, fungsi organ tubuh yang tadi BMR itu yang tadi saya bahkan basal. Nah, sementara untuk aktivitas itu kan tadi perlu ada penambahan dari tadi koreksi aktivitas dan juga faktor stres jika ada. Nah, di sini kita masukkan ke tadi untuk apa energi ekspenditurnya nih. Tadi kan BEE ya, tadi yang basal dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Nah, karena si ibu itu tadi kerjanya ringan lah ya, ini waktunya dimasukkan faktor aktivitasnya 1,4 dan karena faktor stresnya nggak ada, ya kita kalikan 1 sehingga didapatkanlah kebutuhan ibu itu 1871 ya di sini. Nah, ada yang namanya AKG, angka kecukupan gizi ya, dikeluarkan tahun 2019 ini. Nah, penambahan untuk apa kalori pada usia kehamilan trimester 2 itu ditambah 300 kalori. Jadi dari yang tadi kita dapatkan nilai 1871 ini, nah kita ditambahkan karena dia hamil di trimester kedua kita tambahkan 300 kalori sehingga didapatkanlah
2117 atau kita bulatkanlah 2200 seperti itulah ya. Ini kebutuhan ibu. Nah, dari sini kita apa namanya? Kita bagi nih untuk makannya di 2200 kalori itu diterjemahkannya seperti apa sih? Nah, nah ini tadi baru kalori ya. Nah, sekarang tadi kan ada gizi makro ya. Makro itu selain kalori ada protein gitu ya. Nah, protein. Nah, protein itu kisarannya dia 15 sampai 20% dari tadi total yang ini. Nah, Hmm. kita range-nya mau ambil yang mana? Taruhlah misalnya kita ambil 15 ya, 15%. Berarti 15% kali nilai tadi yang 2000 atau 2171. Didapatkanlah 325,65 kalori. Ini baru dalam bentuk kalori. Nah, sementara kan apa namanya? Nanti kita hitungannya kita dalam gram. Nah, 1 kalori protein itu, 1 gram protein itu adalah 4 kalori. Kan kita butuhnya gram kan nantinya nilai gram. Sehingga dari nilai ini kita bagi 4 kalori. Jadi 325 dibagi 4 kalori itu didapatkan 81,41 gram. Nah, di AKG juga nih, pada usia trimester kedua tadi, protein itu ditambah 10 gram, sehingga didapatkanlah 91,41 gram kebutuhannya. Ini protein ya. Nah, sekarang gizi makro yang ketiga apa nih? Lemak. Nah, kebutuhan lemak itu kan kita ini ambilnya 10% ya. Jadi eh, apa tadi komposisinya bisa protein kita bermainnya di situ mau mau makanya tadi kita lihat kondisi ibu apakah si ibu itu dari golongan ekonomi yang mana gitu ya. Eh, yang ke atas atau yang rendah. Jadi kita presentasi proteinnya itu kita kita apa namanya kita eh, mainkan di situ. Nah, ini lemak. Nah, lemak itu ambil aja yang tengah-tengah nih kayak Ibu tadi kan mungkin dari apa menengah juga ya. Ini 20 kan tadi range-nya 20 sampai 30%. Kita ambil yang 25 gitu. 20 boleh juga gitu ya. Misalnya kalau si ibunya apa? Si ibunya overweight, obesitas gitu ya, lemaknya akan kita kurangi ambil di nilai yang 20. Tapi si ibu itu kan dia dalam kondisi yang status gizi normal. Kita ambil yang normalnya 25 ya, 25. Nah, kalau ibunya yang apa namanya yang underweight atau kurus, mungkin nanti kita bisa tingkatkan di 30%, gitu ya. Karena tadi status gizi ibu normal, saya ambil di tengah-tengah nih di 25%. Nah, tadi sama seperti protein, perhitungannya seperti itu ya, dalam jumlah kalori didapatkan sekian. Nah, kalau untuk lemak, 1 gram lemak itu 9 kalori. Nah, jadi dari nilai yang kita dapatkan kalori lemak ini, kita bagi 9 kalori, sehingga didapatkan 60,305 gram. Nah, sama kita mengacu lagi ke AKG ya, AKG di sini. Nah, untuk trimester kedua, nah kebutuhan lemak itu ditambah 2,3 gram. Jadi kebutuhannya ini per hari ya. Jadi kebutuhan si ibu itu 62,6 62,6 gram ini untuk lemaknya. Maaf, Bu Elis. Oke, Bentar, boleh? ya silakan aja. Itu tuh kalori per hari atau per Per hari, pekan? Oh, per hari, per hari. itu harus dibagi 3 lagi ya. Kalau untuk makan 1 hari, Iya betul. Nanti akan kita bagi 3. Oke ya, 3. Nah, terus ini kebutuhan tadi kan ada gizi makro ya. Ini yang 4 itu ya. Tadi apa kebutuhan protein, kemudian lemak. Nah, ini karbohidrat nih. Tadi kan energi ya, energi, karbohidrat, protein, lemak. Ini kebutuhan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kan porsinya lebih besar nih dibandingkan protein dan lemak ya. Jadi presentasinya dia 50 sampai 65% dari total energi expenditure tadi ya. Kita masukkan aja di yang 60 di yang tengah-tengah ya, jangan juga ke tinggian kita 60 akan apa kita mencegah terjadinya ada diabetes pada hamil ya, gestasional gitu. Kita ambil 60%. Nah, didapatkanlah nih 1217. Nah, 1 gram karbohidrat 4 kalori sama dengan protein sehingga nilai ini kita bagi jadi 4 didapatkanlah dalam bentuk gram itu sorry 334. Nah, kita lihat lagi ke AKG untuk trimester kedua ini ada penambahan karbohidrat itu 40 gram sehingga 374 gram karbohidrat yang dibutuhkan untuk ibu tadi ya di usia 16 eh, apa minggu dengan usia apa namanya usia kehamilan 16 minggu di ibu usia 25 tahun. Nah, ini tadi yang Tali nanyain ya, nih kita bagi teh. Nah, kita juga nanti dari tadi kan 2170 kalori ini kita bagi nih berapa porsi karbohidrat dalam sehari ya, berapa protein, karena kan makanan ini kita harus dibagi semua nih. hmm, Berapa untuk protein itu kan ada dua nih, ada hewaninya, ada nabatinya, kemudian juga ada sayur.
sayuran buah ini kan sumber vitamin mineral ya. Kita masukin sayuran, buah, dan juga minyak. Nah, minyak juga tetap dibutuhkan lah ya. Hanya mungkin tadi minyak atau lemak. Nah, nanti kita tinggal pilih aja jenis lemaknya. Kemudian juga susu gitu ya. Susu sebenarnya ini masuk ke dalam protein, tapi oke lah di sini saya pisahkan. Nah, pilihlah susunya yang rendah lemak karena jangan terlalu banyak juga. Nah, gula gula gimana? Gula masih boleh tapi apa namanya? Tidak terlalu banyak lah. Taruhlah saya kasih nih satu porsi 13 gram ya. Dia kalorinya 50 kalorian. Nah, ini total dari 2170 ini kalau kita bagi ke bentuk apa namanya? Ke porsi dari sumber karbohidratnya berapa ini dapat kita dapatkan. Nah, ini nanti kita bagi ke nah, bagian makan tadi ya yang Talin tanya ya. Hmm. Nih, untuk makan pagi. Nah, makan pagi tuh tadi kan kita sehari butuh 6 ya, 6 penukar P atau porsi ya, porsi atau penukar lah ya, porsi nih. Kita bagi untuk makan pagi dibagi kita sebar rata ya, 2 porsi untuk porsi sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa diambil dari nasi ya, bisa juga apa namanya dari roti, banyak kan sumber karbohidrat itu ya, atau kentang atau yang lainnya. Karena ada saja mungkin apa orang-orang yang tidak biasa makan nasi ataupun memang dia nggak suka nasi bisa digantikan dengan yang lainnya. Nah, kalau nasi itu kan 200 gram ya, satu penukar atau satu porsi nasi itu 100 gram, sehingga kalau 2 porsi ini 200 gram. Nah, ini saya pakai ukuran rumah tangga. Nah, kebetulan kan ukuran rumah tangga kita itu tidak standar ya. Ada yang apa misalnya mau sendok boleh, mau pakai centong nasi boleh. Ini taruhlah misalnya pakai centong nasi ini sekitar 2 centong nasi ya untuk makan pagi. Nah, ini protein hewaninya nih, protein hewaninya kita boleh ambil telur, boleh ambil ikan, boleh ayam, boleh daging, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi pilih yang mungkin lemaknya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalaupun ayam, ambillah mungkin yang bagian dada, jangan yang ambil yang bagian banyak lemaknya. Itu sarannya sih seperti itu. Nah, ini kemudian juga butuh protein nabati juga nih, nabati. Nah, nabati ini apa sih contohnya? Bisa dari kacang-kacangan atau tahu atau tempe ya, eh, dan hasil olahnya. Ini setengah porsi. Nah, tapi bisa juga dibalik sih kalau misalnya orang yang vegetarian mungkin bisa dibalik atau ininya diturunkan ke sini bisa aja sebetulnya ya. Tapi disarankan sih memang kalau untuk mencegah stunting itu protein hewani dia karena hewani itu dia zat besinya hem. Itu ada hem dan non hem. Kalau hem itu kan dia zat besi yang mudah diserap atau apa diolah oleh tubuh ya. Itu adanya di hewani. Nah, kalau di nabati dia karena ada zat yang menghambat seperti pitat ya karena ada oksalat di situ sehingga eh, agak sulit penyerapannya. Makanya sih lebih ditingkatkan sih yang hewani lah ya. Nah, kalau untuk ini mungkin yang paling mudah atau mungkin lebih murah lah ya, bisa telur lah. Tidak perlu harus daging sebetulnya. Walaupun memang yang paling banyak kandungan hem itu ada di daging gitu ya, atau di hati. Nah, ini porsinya seperti ini untuk makan pagi. Ini untuk sayuran. Sayuran ini kurang lebih 1 mangkuk lah, tanpa air tapi ya. Jadi artinya sayurannya itu, sayurnya sendiri itu 100 gram itu kurang lebih 1 mangkuk. Nanti mau ditambah kuah ya nggak jadi masalah. Yang terpenting sayurannya sendiri ini 100 gram dalam satu mangkuk. Nah, ini buah kita kasih 1 porsi. Buah-buahan silakan pilih lah ya. Misalnya yang paling mudah aja, yang mudah didapat. Contohnya pepaya gitu ya. Pepaya atau pisang atau apapun silakan. Nah, ini minyak. Nah, minyak ini lemak. Kita ambil 1 porsi. 1 porsi itu 5 gram setengah sendok makan. Sehingga tidak terlalu banyak ya. Paling ya hanya bentuk tumisan-tumisan aja ya. Nah, terus ini di jam 10. Karena kan tadi proteinnya tinggi nih butuhnya. Kita ambil apa? Taruhlah misalnya saya ambil kacang-kacangan nih dari protein nabati. Misalnya 1 porsi. 1 porsi itu contohnya saya contohnya ambil di sini kacang hijau. Itu kan protein ya. Nah, itu 2,5 sendok makan itu jadi kalau satu protein nabati, kalau untuk apa untuk tahu itu 1 porsi yang besar ya 100 gram. Kalau untuk tempe itu 50 gram karena dia lebih padat ya kandungan gizinya. Kalau tahu kan dia banyak campuran air sehingga dia volumenya lebih besar. Nah, kalau untuk kacang-kacangan kering ini seperti kacang hijau dia 2,5 sendok makan 1 porsi itu. Ini sebetulnya ada daftar penukarnya. Saya di sini tidak mencantumkan. Nanti kapan-kapan deh saya kasih contoh daftar penukar sehingga untuk menganeka-ragamkan apa namanya menu makanan. Nah, ini susu rendah lemak saya kasih setengah porsi 100 ml lah ya. Jadi
nanti si protein apa bubur kacangnya nggak pakai santan, jadi pakai susu gitu ya. Jadi ada penambahan protein di sini. Ini gula ya, tadi kan gula boleh lah ya, saya kasih 1 poncar, 1 sendok makan. Nah ini untuk makan siang, tadi kan 6 porsi ya, si karbohidrat. Ini saya bagi seperti ini. Nah protein untuk siang hewaninya saya tambahkan 1,5 porsi. Ini mungkin untuk ayam, untuk misalnya contohnya ikan ya, ikan tuh satu porsinya kan 40 gram ya. 40 gram yang filet loh, bukan dengan, jadi bersih tanpa tanpa duri gitu ya, itu 1 penukar ikan itu atau 1 porsi ikan itu beratnya 40 gram. Nah karena di sini 1,5 penukar, saya kasih 60 gram berarti ya untuk timbangan lah. Ini untuk proteinnya misalnya tahu. Nah tahu kan tadi saya, apa 1 porsinya itu 100 gram atau 1 buah ukuran besar. Nah, untuk sayuran 100 gram, 1 mangkuk. Untuk buah juga satu, ini boleh jeruk, boleh apa, silakan itu sih variasi ya, apa saja. Dan minyak, nah minyak nih, tadi kan minyak dalam 1 hari saya kasih berapa, boleh 5 apa 6 porsi. Jadi untuk siang ini kan ada tambahan masakan ya, ininya lebih banyak. Jadi saya berikan 2 porsi atau 10 gram atau sendok makan. Di sini bukan berarti gini ya, bukan berarti aduh masaknya cuma pakai 1 sendok makan, matang matang juga enggak, bukan gitu. Jadi itu adalah yang menyerap di bahan makanan. Intinya misalnya dalam 1 bahan makanan itu yang menyerapnya 5 gram gitu ya, berarti setengah 1 penukar. Nah kalau misalnya oh kita boleh 2 nih, ada 2 yang akan kita masak misalnya, atau hewannya lebih besar, berarti kan penyerapannya lebih banyak, makanya saya kasih 2 penukar atau 2 porsi 1 sendok makan. Nah ini kan jadi makannya itu porsinya itu dibagi 3 kali makan dan dibagi 3 kali selingan ya teh ya di sini. Nah di jam 15 nih kita kasih susu lagi. Tadi susu yang pagi itu kasih setengah porsi ya. Nah, ini siangnya setengah porsi lagi. Tadi di dalam ini apa keseluruhan pembagian makanan sehari itu tadi saya kasih 1 porsi. Jadi setengahnya ditaruh untuk di jam 15. Di buah, misalnya nanti bisa dijadikan apa nih menunya? Bisa jadi milkshake atau apa misalnya buah-buahan yang pakai apa ya? Boleh di jus lah, boleh apa lah ya silakan. Nah, ini untuk makan malamnya, ini kembali lagi nasinya, protein hewannya, saya kasih satu porsi seperti di pagi hari. Nah, ini dari yang tadi 2.170 atau 2.200 nih kalau diterjemahkan ke dalam pembagian makan sehari ini seperti ini, gitu Hmm. ya. Nah, tadi kan kita berbicara sumber karbohidrat ada di mana saja. Ini contohnya ada di nasi, baik merah maupun putih, silahkan. Ada di sereal, ada di roti. Jadi misalnya tadi pagi-pagi, di sini contohnya nasi nih. Nasi kan tadi misalnya dua porsi ya. Bisa saja misalnya mau diganti, saya nggak mau nasi. Boleh diganti roti? Boleh. Nah, rotinya pilih roti gandum kalau bisa. Nah, ini penukarnya atau setaranya kalau 1 porsi nasi itu berapa lembar roti sih gitu kan ya. Nah, jadi 1 porsi nasi itu sama halnya kalau kita makan roti 2 lembar, Hmm. ya. Setangkep ya Teh ya. Oh. Jadi kalau 2 porsi itu bisa 2 tangkep, gitu ya. Ini kan ibu hamil nih ya, ibu hamil. Karena dia juga butuh nutrisi untuk ibu juga dan dia juga untuk apa untuk perkembangan janin. Jadi sehingga kalorinya lebih banyak. Nah, bisa juga diganti dengan pasta ya. Misalnya apa sih ada bikin apa spaghetti lah ya. Jadi kayak one dish meal gitu ya. One dish meal tuh misalnya kayak spaghetti. Oh, bisa kan ada pastanya tuh. Si dagingnya bisa masukkan ke situ gitu ya. Jadi ada yang orang yang malas makan itu bisa dalam bentuk makan makanan yang one dish meal. One dish meal itu artinya satu makan dia lengkap gitu. Nanti bisa tambahkan keju. Keju kan bagian juga dari kayak susu ya, dia hasil olah susu bisa ke situ tambahkan gitu ya. Paling nanti tinggal nambahkan misalnya dengan buah gitu. Hmm. Nah, ini sumber protein protein hewani kita bisa dapatkan dari daging, ayam, ikan, telur, susu, keju, yogurt itu juga termasuk protein ya. Karena merupakan bagian dari hasil olah susu tadi. Nah, kalau nabati ini kacang-kacangan dan hasil olahnya termasuk tahu atau tempe. Nah, sumber lemak. Nah, lemak ini kan ada yang lemak baik dan tidak lah ya. Bisa minyak, margarin. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi mungkin proporsional aja lah ya. Santan juga boleh, kelapa ya. Misalnya yang terpenting kita di sini makan itu tidak berlebihan gitu aja. Alpukat, nah alpukat itu walaupun dia bentuknya buah, tapi dia tergolong ke dalam lemak gitu ya. Jadi lemak dia lebih condong ke lemak, tapi lemak bagus gitu. Makanya eh, banyak orang saya memakan lemak diet boleh boleh saja sih alpukat juga ya. Hanya ya jangan berlebih juga sih segala sesuatu juga ya.
Nah, ini sumber folat. Nah, folat ini kan dibutuhkan ya tadi untuk apa pembentukan saraf gitu ya, tabung saraf di bayi. Nah, ini bisa dapatkan dari mana saja gitu ya, dari makanan ada sumbernya ada dari jeruk, buah dari stroberi, sayuran berdaun hijau, ada sereal, kacang merah, kacang-kacangan. Nah, terus apa namanya beet juga di sini. Nah, kemudian sumber zat besi. Nah, tadi kan banyaknya kan ibu hamil tuh anemia untuk mencegah terjadinya anemia itu ya diperlukan zat besi yang cukup gitu ya. Jadi tapi di samping makanan yang kita makan juga tetap si ibu ini membutuhkan asupan apa namanya suplemen juga berupa asam folat dan tablet tambahan zat besi gitu ya. Nah, ini sumber kalsium tadi ya, Teh, yang kita tadi tanya juga dari mana? Dari susu, dari yogurt, dari keju, bisa ya. Dari tadi brokoli ya, Teh Alin ya. Ada juga nih sayuran hijau lainnya. Jadi banyak lah sebetulnya. Memang tidak spesifik ini banyak sih. Ada yang sayuran ini ada ininya juga, tapi dia lebih banyak di zat apa gitu ya. Nah, ini sumber kolin. Nah, kolin juga nih dibutuhkan juga ya untuk janin. Ini ada di mana? Ada di telur kuningnya biasanya, di daging sapi tanpa lemak, salmon, ayam, brokoli, kembang kol. Jadi brokoli itu memang banyak manfaatnya Aku juga ya. banyak, Kenapa? brokoli banyak mengandung ini ya. Iya, eh, banyak juga zat gizinya banyak teh, banyak banget ya. Nih sumber DHA juga nih, biasanya dia sih banyaknya di kayak salmon, tuna, ini kealengan ya, apa cakalang, tapi apa namanya di ikan cakalang, kemudian di sarden gitu ya. Tapi mungkin kalau makan makanan kemasan, sarden, ini sardennya itu ikan lah ya, dalam bentuk ikan sarden, bukan sarden yang dibentuk apa namanya, kaleng gitu ya. Karena kalau di kaleng ini hati-hati juga untuk ibu-ibu yang hamil, karena dikhawatirkan terjadinya peningkatan tekanan darah gitu kan, sehingga pengawetnya ya, hmm? ada pengawetnya. Iya betul. Kalau makanan-makanan yang sudah diawetkan, sudah dikalengkan, dia pasti akan menggunakan pengawet. Nah, pengawet itu ada berjenis natrium. Nah, ini harus hati-hati bagi ibu yang hamil karena rawan terjadinya hipertensi yang nanti bisa menyebabkan apa preeklamsi atau eklamsi yang berbahaya bagi janinnya ya, maupun si ibu. Nah, ini juga butuh serat nih ya. Serat juga nih butuh nih. Ternyata nih kita juga butuh serat. Dari mana serat tuh didapatkannya? Dari roti gandum. Nah, kan makanya tadi bagusnya sih kalau roti ambil yang gandum. Ya, terus ada bisa dari apa nih? Dari biji-bijian, dari beras merah, banyak sekali lah ya ini. Tapi yang pastilah dari serat, dari sayur gitu ya. Sayuran tuh kita apa upayakan harus ada setiap kali makan. Hanya pesan saya sih kalau untuk ibu hamil nih upayakan jangan sayuran yang mentah nih ya. Saya mentah itu kan banyak ininya nih, banyak apa namanya, ada pestisida segala macam ya. Sementara ada cacing juga, mungkin kalau nyucinya nggak bener gitu ya. Sementara ibu hamil itu kan bagian dari apa eh, yang rawan gitu ya. Jadi nanti ada tokso segala macam. Nah itu sehingga sarankan sih kalau ibu hamil sayurannya sayuran yang matang aja gitu ya. Hmm. Oke, terus nih sumber vitamin ya, vitamin. Ada vitamin A, vitamin B6. Ini banyak sekali ya di berbagai macam makanan. Vitamin A tuh yang paling misalnya kayak wortel, dia untuk kesehatan mata ada di wortel. Tapi ada juga nih di hati, di susu ya, ada di paprika, di buah melon, di bayam gitu ya. Untuk B6 juga dia manfaatnya kan dia untuk mengoptimalkan manfaat protein yang kita makan, dia bantu gitu ya sebagai prekursor istilahnya ya di sini. B6 kita butuh B6 gitu ya. Untuk apa tadi pembentukan sel darah merah. Ada di mana? Ada di tomat, di melon, semangka, bayam gitu ya. Jadi kenapa kita makan tuh harus beraneka ragam? Jangan makan tuh itu lagi, itu lagi gitu ya. Karena kan kita butuh berbagai macam jenis apa namanya vitamin dan mineral. Sehingga kalau misalnya kita makan beraneka ragam itu setidaknya apa zat gizi yang kita butuhkan ada lah ya. Ini vitamin B12 juga ini ada di daging, jeroan, jeroan hewan. Tapi mungkin kalau jeroan hewan orang kadang-kadang nggak suka ya. Jadi mungkin di sini lebih ke semacam hati gitulah ya. Ini B12 yang paling tinggi itu. Eh, tapi kan masih banyak yang lain juga lah seperti di daging sapi, daging domba dan semacamnya. Oke, vitamin C juga banyak nih kita apa namanya teh? Ini kan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi ibu ya karena kan semakin besar janin nah kan semakin tadi di trimester ketiga tuh si apa namanya si rangka sudah terbentuk dengan sempurna nah dia
janin itu dapatnya dari mana kalsiumnya? Dari kalsium ibu ya. Kalsium ibu yang dilepaskan. Nah, kalau si ibu kekurangan kalsium dari asupan makannya, maka ini akan akan misalnya ibu banyak terjadi misalnya sakit gigi ya, terus bisa menyebabkan osteoporosis lama-lama gitu. Apalagi kalau misalnya kehamilannya sering gitu, karena asupan kalsiumnya kurang gitu ya. Apa namanya? Karena kan vitamin C ini juga dia untuk membantu penyerapan kalsium ya, makanya ini vitamin C butuh juga nih. Apa namanya? Asupan makannya kurang, sementara si janin atau si bayi dalam kandungan membutuhkan tadi kalsium dan semacamnya. Nah, ini tadi teh contoh menu ya, contoh menu yang tadi kita buat pembagian makannya sehari. Ini mah hanya contoh aja sih, bisa dimodif yang lain-lain lah. Ini tadi kan nasi 2 porsi, bisa ada telurnya di dadar supaya penggunaan penggunaan minyaknya nggak banyak ya, kan kalau telur dadar mah dikit ya. Iya. Terus tahu lapis, mungkin bisa di tahu kukus lah istimewa dikasih nanti misalnya dikasih dengan campuran sayur atau apa. Ini ada cah brokoli, wortel, yang dalam 1 mangkok. Nah, plus dengan 1 potong paya. Ini tadi dengan untuk kebutuhan yang di pagi hari tadi ya. Nah, tadi untuk yang jam 10-nya, ini kan kita juga butuh protein. Yang tadi saya ambil dari kacang hijau. Nah, ini 1 gelas tadi, tapi tidak menggunakan apa tadi santan ya, tapi dengan penggunaan susu. Ini yang tadi kacang hijau plus susu ini jadi bentuk makanannya nih bubur kacang hijau gitu ya. Nah, untuk makan siang, ini menunya tadi kan ikan gurame ya, gurame filet nih, bisa ikan gurame digoreng. Boleh kan dia ada dua dua apa namanya 2 porsi lemak yang bisa di siang hari dikasih dua. Saya bagi 2 porsi lemak, yaitu 1 untuk di ikan, 1 lagi untuk di tempe mendoan misalnya. Ini sayuran asem, kayaknya enak ya teh ya, pakai sambal ya teh ya. Mm-mm. Ini buahnya boleh jeruk, boleh yang lain-lain lah ya. Nah, tadi kan 1/2 porsi susu itu di pagi hari ya. Nah, 1/2 porsi saya taruh di sore harinya. Misalnya kan tadi ada buah dan susu. Nih, misalnya buahnya strawberry, kita bikin milkshake. Jadi supaya seger-seger gitulah ya. Yang di jam-jam sore udah rasanya udah mumet si ibu teh, bisa kita berikan makan yang segar, tapi dia sehat dan memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, untuk malam, nih, misalnya kita bisa mau makan daging, boleh daging semur. Kan ini kan tadi dia ada sumber Fe ya. Ini ada kebetulan ini tempenya yang siang masih ada tempenya, kita bikin aja deh mendoan lagi, boleh. Terus untuk hangat-hangat malam kita boleh sup sayuran. Karena kalau kalau siang untuk malam sayur asam kayaknya kurang pas ya, udah kita sup sayuran. Atau kita masih punya nih misalnya pagi-pagi ada brokoli dan wortel. Nah, kita pakai untuk sup di malam hari ini. Ini contoh apa namanya contoh menu ya. Saya sih lebih ke yang praktis-praktis aja teh ya, supaya mudah dipahami. Jadi intinya kalau ibu hamil itu sebetulnya kebutuhan nutrisinya secara makro dan mikro hampir sama, hanya dia porsinya lebih besar dan ada kekhususan atau penambahan-penambahan si zat-zat yang dibutuhkan untuk bayi seperti tadi di Fe dan apa semacam Kalau folat gitu ya. Nah, itu teh. Nah, jadi tipsnya gimana nih supaya ibu nih sehat selama hamil? Itu pilih makanan yang tinggi nutrisi atau tinggi zat gizinya ya. Hindari makanan yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Misalnya kayak sosis ya. Kalorinya ini sosis goreng, kentang goreng ini kan lemaknya tinggi ya. Kalorinya tinggi tapi dia hanya karbo aja gitu ya. Gorengan. Bukan berarti nggak boleh sih, sekali-sekali mah silakan-silakan aja lah ya. Tapi maksudnya di sini tidak dijadikan satu kebiasaan yang terus-menerus dikonsumsi. Nah, minuman minuman bersoda ini sudah stop aja kalau selama kehamilan Maya, usahakan tidak lagi, lebih baik dialihkan ke misalnya dalam berupa jus buah, ya itu akan lebih sehat. Nah, ini makan dalam porsi yang kecil tetapi frekuensinya sering. Misalnya tadi kecil tuh ya untuk mungkin kalau ibu yang mengalami mual tuh misalnya tadi ada mual porsi kecil tapi sering di trimester pertama. Tapi untuk di trimester kedua dan ketiga mungkin akan membutuhkan penambahan porsi yang lebih banyak ya di sini. Tapi tetap kita bagi jadi tiga, tiga makan, 3 kali makan dan 3 kali atau dua boleh 3 kali selingan. Nah, ini konsumsi 2 hingga 4 porsi buah gitu ya, serta 3-4 porsi sayuran per hari. Ini supaya tadi terpenuhi kebutuhan vitamin, mineralnya, dan pastikan makanan yang dikonsumsi mengandung gizi seimbang. Oke, itu teh ya yang bisa saya share sih untuk nutrisi ibu hamil ini.
Oh, terima kasih Bu Elis. Silakan apabila ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau bisa langsung. Silakan. Ya, Kalau nggak ada, saya tanya dulu ya Bu. oke. Eh, itu tuh jadi kalau dianggap stunting itu diukurnya di umur 2 tahun ya Bu ya? Ya, 2 tahun betul, 2 tahun. Jadi kalau misalnya sebelum usia 2 tahun itu mungkin masih bisa terbaik apa namanya dikejar ya. Tapi Jadi kalau sudah sampai 2 tahun itu ketika udah susah, udah melambat ketika karena ada golden karena period itu di, ketika di 2 tahun ya. Oke. ketika dibawa ke posyandu kan kelihatan ya dia Iya betul. eh, apa eh, tidak sesuai dengan target yang Ya. umurnya gitu. Jadi Kak, ada KMS tuh teh ya, ada KMS gitu ya. Apakah dia pertumbuhannya itu mengikuti kurva pertumbuhan ataukah dia eh, tidak gitu. ya Jadi kalau dari mulai awal tuh sudah bisa terdetek, itu kan akan lebih mudah ditangani gitu, diintervensinya. hmm. Itu ditangannya kayak gimana Bu? Eh, Kenapa? ditangannya kayak seperti apa? Nah, Atau itu misalnya, nah kan gini, kita misalnya itu tadi dengan pemberian makanan, PMT gitu teh ya. PMT itu kan nanti bisa apa namanya kayak di posyandu itu kan ada kader ya, ada kader, terus ada tenaga gizi juga. Nah, nanti ketahuan nih si anak-anak yang misalnya dia tidak tumbuh gitu ya, dia berada di garis kuning atau garis merah. Nah, ini kan harus harus diberikan makanan tambahan tadi dikejar gitu dengan pemberian PMT, pemberian makanan tambahan untuk anak berupa tadi bisa diberikan susu gitu ya. Atau kita lihat misalnya tadi kalau misalnya yang terkait penyebabnya itu misalnya sanitasinya, apakah si ibu ini misalnya anak ini nggak tumbuh tinggi itu apa karena sering sakit gitu ya, sakitnya infeksi atau apa? Kita lihat di lingkungan keluarganya, lingkungan rumahnya sehingga tidak hanya satu sektor sih, memang di sini ada beberapa sektor yang terkait untuk penanganan anak-anak stunting ini teh gitu hmm, ya. Atau misalnya kalau memang dia ada sakit, ada demam segala macam, dikonsulkan misalnya ke rumah sakit, dicek apakah dia terkena TB atau tidak gitu ya. Kalau misalnya TB berarti kan pengobatan TB-nya juga harus dijalankan di samping tadi tetap pemberian makannya ditingkatkan gitu. hmm. Ya, silakan Ibu-ibu apakah ada yang mau bertanya? Apa Bu ini share-nya bisa dimatikan? Silakan Ibu-ibu. Nah, kalau anak tuh kan banyak yang sulit makan ibu ya. Anak-anak tuh sulit makan bagaimana nih, sulit Ya. makan gitu ya. Terus si ibu tuh banyak yang ngerasa, "Dah anak saya mah makannya banyak kok gitu ya." Banyak lah banyak tuh kita lihat, banyak tuh sebagaimana gitu ya. Komposisinya cukup enggak gitu kan. Apakah memenuhi kebutuhan atau tidak gitu. Nah, apa begitupun dengan si ibu gitu ya. Ibu ya kalau misalnya saya sih sukanya makannya ini gitu ya. Hanya bisanya itu-itu aja ya otomatis ya memang apa artinya memang pendidikan ibu juga harus harus kita apa tingkatkan juga tanamkan pentingnya pentingnya apa namanya asupan makanan untuk perkembangan janin. Jadi kita berpikirnya tidak sesaat hanya mengandalkan apa ya ingin enak gitu ya, Hmm. tapi tidak memperhatikan si kualitas dari makanan yang kita makan. Hmm. Dan kita harus berpikirnya jauh ke depan gitu. Nanti generasi yang kita lahirkan tuh seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita nanti terlambat gitu ataupun menyesal ketika anak yang dilahirkan ternyata eh, apa gizinya nggak bagus gitu ya, terus stunting. Otomatis kan ini juga akan menjadi masalah buat ya keluarga itu sendiri sebetulnya itu Bu. Walaupun pasti dampaknya ya terhadap kehidupan selanjutnya ya. Jadi sebenarnya itu perlu banget ya buat anak-anak yang mau menikah ya. Betul, betul Teh. Jadi sebetulnya memang tidak kita hanya jadi pranikah jadi anak-anak Menikah semacam ya. di SMP, SMA ya, itu harus harus diedukasi. Iya. Karena mereka itu banyak yang apa ya? eh, Karena anak sekarang tuh banyak yang nggak pengen makanya tuh pengen sesukanya mereka gitu loh, ya, betul. nggak mikirin kayak ponakan kayak begitu juga dia tuh Hmm. maunya kalau makan di luar dia makannya banyak, tapi kalau makan di rumah dia tuh Nah, kurang gitu. gitu. Nah itu Terus dia kan pengen langsing ya teh ya, ah langsing ah saya nggak mau deh diet diet ini aja gitu, karena jaga apa jaga body gitu kan. Nah padahal
itu belum tentu apa yang dia lakukan diet itu benar apa enggak gitu ya. Badannya Salahnya dia kecil. Nah, biasanya aku nggak makan pagi, aku nggak makan hmm, malam gitu, gitu aja. hmm. Tapi makan makanannya yang Ya, ya makanya cara nih ngasih taunya. untuk remaja perlu banget tuh teh remaja. Kan sekarang juga ada tuh anak-anak yang sudah men pertama ya. Dini itu kan diberikan tablet tambah darah sebetulnya itu ada program itu. Tapi apakah itu diminum atau tidak? Nah, itu yang banyaknya sih enggak. Padahal itu harus itu kan penting untuk menjaga apa tadi terjadinya angka anemi ya, angka anemi. Karena kan Gitu. nanti untuk apa namanya ketika dia menikah, terus ibu anemi. Nah, itu yang menyebabkan tadi apa si anak berat badan yang dilahirkannya rendah gitu ya. Jadinya keguguran. Nah, itu kan harus dimulai dari awal memang. Tuh. Masya Allah. Memang harus ada pendidikan buat itu ya pranikah. Ya, Sebelum. betul pranikah betul teh. Mhm. Jadi waktu dulu saya hamil, karena gigi saya tuh patah, Bu. Ya, Saya kurang kalsium ya teh ya. kurang kalsium ya. Ya, kalsium. Betul. Karena kan ketika hamil itu kan tadi janin kan butuh kalsium ya dia untuk pembentukan tulang segala macam, tumbuhan gigi apa namanya tulang-tulang si bayi diambil dari ibu lah Hmm. otomatis. Jadi dilepaskan tuh ya dari kalsium tulang yang ada di ibu. Iya. Otomatis ibu akan kekurangan kalsium. Jika itu butuh nambahan kalsium dari makanan gitu dari susu seperti itu teh. Iya. Sial. Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan raise hand atau di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu Elis nih saya on off ini. Oh iya nggak tahu ibu Ya. ibu Hifijah ya. Ibu Iya siapa betul. nih? Iya. Gitu. Salam kenal ibu. Salam kenal. Iya. Terima kasih Ya. Bu udah mau mengisi di Hikari. Iya. Tadi saya sebenarnya nggak mengikuti ya karena di samping ngajar gitu ya. Ya. Iya. Jadi pengen apa namanya untuk masalah stunting ini kan tadi Ibu bilang dimulai mulai diketahui kalau anak itu stunting atau bukan di usia 2 tahun ya Bu ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya ada nggak misalnya kasus-kasus eh, apa ibu yang hamil kan Mm. masa-masa perkembangan otaknya itu kan ada dimulai sampai usia 0 sampai 3 bulan ya itu Iya. perkembangan otaknya awal-awal gitu ya dan Iya. penting sekali gitu ya bagi bayi. Nah kalau misalnya si ibu hamil ini kekurangan gizi ya kemudian ternyata anaknya itu meskipun mungkin nggak belum ketahuan gitu ya. Mm-mm. Eh, Terus apa namanya pasti kan mungkin akan ada pengaruhnya ya terhadap perkembangan otak, perkembangan Iya fisik. betul. Iya. Nah, itu kira-kira bisa nggak diatasi itu Bu setelah anak ini lahir? Ya kalau misalnya tadi usia berapa Bu? Misalnya di usia golden period itu misalnya otak tuh biasanya bisa sampai 2 tahun masih bisa terkejar lah ya di situ. Kalau misalnya dari awal dia masih bisa terdeteksi, itu bisa segera ditangani gitu ya. Makanya di sini kan kita lihat juga ada tumbuh kembangnya gitu. Tumbuh kembangnya itu si anak gimana nih? Misalnya dia harusnya usia segini harus sudah bisa apa gitu. Tapi ternyata kok dia masih belum gitu ya. Kadang apa namanya? Mungkin kalau untuk ibu-ibu yang aware gitu dia akan apa namanya segera gitu memeriksakan. Tapi kalau untuk ke apa namanya untuk ibu-ibu yang mungkin belum paham gitu ya, didemin aja ketika udah usia berapa bulan atau udah ini baru dia bawa gitu ya ketika sudah terjadi gangguan gitu, gangguan. Nah, sebetulnya untuk perkembangan otak itu sendiri sebetulnya kalau sudah terjadi gangguan itu akan sulit sih Bu ya, tapi pasti tidak tidak seoptimal bisa dikejar seperti anak-anak yang status gizinya bagus gitu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi memang ya agak-agak sulit, agak sulit. Tapi kan kita juga upayakan walaupun misalnya IQ-nya berapa nih yang bisa dia kejar gitu ya. Karena dia mulai mulai sejak lahir pun sebetulnya sejak dalam kandungan sudah kurang gitu, Bu ya. Makanya di sini kenapa si ibu hamil itu atau ketika bayinya sudah lahir itu harus segera memeriksakan ke apa namanya ke Vaskes ya. Di situ mungkin nanti yang akan menanganinya di sini adalah dokter spesialis anak, tumbuh kembang itu Bu yang nanti akan berperan di situ.
Oh iya, cuma mungkin itu tadi ya, keterlambatan, misalnya perkembangan otak itu kan mungkin bisa dideteksi itu dari bagaimana perkembangan fisiknya gitu ya, kemudian Iya, juga betul. apa bagaimana interaksinya dengan Dengan sekelilingnya ya lingkungan. selama Iya, masa-masa betul, betul. masa-masa Iya, di bawah 2 iya, tahun juga udah mulai iya. kelihatan ya gitu. Ya, Itu cuma biasanya dikonsul ke tumbuh kembang, Bu. Ke tumbuh kembang berkembang. di situ. Iya, tumbuh kembang nanti kan dia dirangsang motoriknya atau apanya gitu dia supaya sedikitnya ada perbaikan gitu, Bu. Oh gitu ya. Iya, Baik, betul. makasih banyak guys. Iya, sama-sama, Bu. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang jelas. Mungkin itu mungkin ranahnya untuk dokter spesialis anak ya ataupun tumbuh kembang itu nanti dia akan bisa menentukan ini anak ini masih bisa nggak sih gitu untuk di catch up seperti apa gitu. Iya, baik Bu. Ya, Tadi salah satunya itu kan melalui perkembangan sosial emosional ya Bu ya. iya betul Bu. Oh, jadi kalau misalnya si anak nggak ada rasa cemburu atau rasa bersaing itu bisa di ini juga ya. Iya betul itu salah satu itu Bu, salah satu indikator indikasi bahwa si anak itu udah ada apa namanya Jadi itu tadi mungkin stunting itu bisa bisa ke situ juga Bu, mempengaruhi tumbuh kembangnya di situ. Misalnya dia punya adik nih atau apa dia gimana dia ya cuek-cuek kayak aja gitu. Jadi nggak oh, ada itu makanya tadi ada perlambatan ya, perlambatan perkembangan di situ. jadi justru kalau misalnya si anak itu cemburu, oh itu berarti Oh, normal. bagus, itu normal gitu ya, normal. Iya. Hmm, Masya Allah. Kalau gimana masih ada pertanyaan Ibu-ibu? Kalau sudah tidak ada, kita selesaikan sampai di sini saja ya. Oke. Hmm, Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan ya. ya, Mungkin saya juga belajar. Mungkin nanti kita banyak lagi belajar ya, Bu ya. iya. Karena ya apa namanya perkembangan ilmu itu juga berkembang terus ya, Bu. Dan saya juga memang untuk stunting ini bukan apa ya, bukan ini saya lebih lebih menilainya ke praktisi saja, ke prakteknya gitu ya. Sementara yang berkaitan dengan kaitan medis segala macam itu mungkin ada ranah atau bagian tertentu yang menanganinya. Itu saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya Bu ya. Hmm. Oke. Terima kasih Khair Bu Elis atas sharingnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. majlis, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu. Oke. Jazakallah khair Bu Elis. Ya, saya izin ya Bu.